Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Putri dari kelas 11 IPA 3. Dalam video kali ini ingin menjelaskan sedikit mengenai waspada terhadap ancaman kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebelum masuk ke lebih dalam, teman-teman harus tahu nih apa itu ancaman. Ancaman adalah sebuah upaya atau kegiatan yang dilakukan baik dari dalam atau luar negeri untuk menjatuhkan kedaulatan sebuah negara. Dilihat dari kondisi geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diselimuti juga oleh garis khatulistiwa. Selain kewilayahan, juga ada aspek kehidupan, yakni demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. Lalu ideologi Indonesia juga terletak di antara komunisme dan liberalisme. Dan ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi sosialis di utara dan ekonomi kapitalis di bagian selatan. Itu merupakan potensi besar ancaman terhadap kedaulatan negara. Nah, selanjutnya akan dibahas adalah ancaman dilihat dari berbagai bidangnya. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Komunisme dan liberalisme adalah masalah utamanya. Globalisasi membawa kedua hal tersebut seperti kemajuan dan kemakmuran. Nah, banyak orang Indonesia yang berubah pola pikir untuk mengikutinya. Padahal faktanya lebih banyak dampak negatif yang kita ambil dari hal tersebut, seperti hidup di dalam kemewahan, pergaulan bebas dan semacamnya. Justru itu sangat berbahaya, bukan? Nah, yang kedua adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini dibagi menjadi dua, ada yang dari dalam ataupun dari luar negeri. Dari dalam itu misalnya kemalasan, kebodohan, keterbelakangan, separatisme, terorisme, dan masih banyak lain. Dan yang dari luar ini yang perlu diwaspadai adalah seperti hidup konsumtif, westernisasi, adanya sikap individualis, melunturnya toleransi, dan melunturnya juga rasa cinta terhadap tanah air. Yang ketiga adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik juga datang dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri misalnya seperti provokasi, intimidasi, blokade politik yang dilakukan oleh suatu negara untuk menekan negara lain. Nah, yang dari dalam itu seperti penggerakan massa untuk menjatuhkan pemerintah, menggalang kekuatan politik untuk menjatuhkan pemerintah, dan separatisme. Nah, ini mengapa ancaman di bidang politik ini resikonya lebih besar. Lalu yang selanjutnya adalah ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian adalah suatu kegiatan perekonomian di mana setiap negara bergabung jadi satu kekuatan yang makin terintegrasi tanpa adanya batas-batas wilayah teritorial. Nah, dalam globalisasi ini, setiap negara wajib menghapuskan batas-batas mengenai arus modal, barang dan jasanya, sehingga perekonomian nasional dan internasional berjalan lebih baik. Untuk dampaknya sendiri Indonesia adalah pertama, dibanjiri barang-barang global itu menekan produksi barang-barang lokal Indonesia. Yang kedua, bisa saja perekonomian Indonesia dikuasai oleh asing. Dan ketiga, makin tinggi kesenjangan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman bidang pertahanan dan keamanan ini wujudnya adalah ancaman di bidang militer yang memerlukan angkatan bersenjata. Contohnya adalah invasi atau agresi, pemberontakan wilayah, pemberontakan bersenjata, terorisme, dan ancaman terhadap ancaman kedaulatan negara yang lainnya. Yang selanjutnya dibahas adalah strategi-strategi untuk mencegah ancaman-ancaman itu terjadi. Yang selanjutnya adalah strategi mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Yang pertama adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Nah,
Ada 4 hal yang perlu kita highlight di sini. Yang pertama adalah demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut demokrasi Pancasila harus bisa menuntut pemerintahannya untuk hidup kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik. Upaya yang bisa kita lakukan adalah menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi politik, mereformasi lembaga-lembaga politik, dan tentunya melibatkan warga sipil dalam zona politik. Yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Nah, sistem ekonomi kerakyatan adalah salah satu senjata utama yang paling ampuh untuk mencegah ancaman-ancaman itu. Nah, sebagai upayanya kita bisa melakukan seperti pengembangan ekonomi untuk produk domestik bagi pasar dalam negeri agar perekonomian rakyatnya meningkat atau bagus. Yang kedua adalah memfokuskan pertanian sebagai sumber utama karena sebagian besar rakyat Indonesia bekerja sebagai petani. Lalu hendaknya industri juga menggunakan bahan baku dari dalam negeri agar tidak selalu impor dari luar. Yang ketiga adalah perekonomian berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Ini maksudnya adalah semua yang berhubungan dengan manusia, hajat hidup orang banyak, hendaknya sesuai dengan daya beli masyarakat. Yang terakhir adalah mempererat kerjasama antar negara. Lalu yang ketiga adalah strategi mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Nah, banyak faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Faktor utamanya adalah teknologi dan kebudayaan. Dalam hal ini Indonesia mengupayakan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan fundamental, yakni keseimbangan antara hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Lalu kesadaran toleransi agar membentuk bangsa yang berbineka dan bersatu, dan mengenali bangsa kita sendiri, ciri bangsa kita sendiri. Yang terakhir adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Negara Indonesia telah mengatur ini dalam Undang-Undang Pasal 30 ayat 1 sampai 5 yang menggambarkan strateginya itu adalah Sishankam Rata, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yakni upaya bagi seluruh komponen untuk mempertahankan dan keamanan negara secara menyeluruh. Lalu penyatuan antara komponen utama, komponen cadangan, dan pendukung agar tetap selaras sehingga meminimalisir konflik. Dan yang terakhir, kita juga harus menghormati sesama karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan adalah ciri khasnya, maka dari itu segala upaya kita lakukan agar bisa meminimalisir ancaman-ancaman tersebut terjadi. Intinya kita harus bertekad kuat untuk mempertahankan negara kita tercinta ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.